Dia adalah salah satu sosok yang paling dicintai di komunitasnya. Pemilik kafe yang selalu mengingat namamu, pesananmu, dan bahkan mungkin bagaimana kamu suka kopimu tanpa perlu bertanya. Di sebuah kota kecil yang tenang di Connecticut, tempat semua orang saling mengenal, dia membangun kehidupan yang penuh kehangatan dan keterhubungan. Foto-foto menunjukkan seorang ibu yang penuh kasih dan sosok yang akrab dan dicintai warga kota. Dia dibakar dan petugas medis darurat diminta datang. Ada 2 korban di sana. Tapi sekarang, pemilik kafe yang penuh kasih itu terikat pada sebuah tragedi. Dia sudah meninggal, dan seorang tersangka pembunuh sudah ditahan. Dan hanya beberapa bulan sebelum kematiannya, dia mengirimkan peringatan, sebuah teriakan minta tolong yang sekarang terasa semakin menghantui jika diingat kembali. Kami membahas kasus ini yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Carrie Stetson. Sepertinya dia adalah tipe orang yang membuat hidup di kota kecil menjadi menyenangkan. Dia memiliki sebuah kafe mungil di sebuah kota yang tenang. Wajah ramah yang akan Anda temui saat masuk, seseorang yang selalu punya sesuatu yang baik untuk Anda, tidak peduli seperti apa hari Anda. Carrie memiliki Railway Cafe di Winstead, Connecticut. Kafe ini buka untuk sarapan dan makan siang di sebuah kota khas New England yang terletak di kaki pegunungan Berkshire. Populasinya hanya 7.700 orang. Ketika Anda pergi ke Railway Cafe, Anda tidak hanya akan menemukan Carrie, tetapi untuk beberapa waktu Anda juga akan menemukan suaminya, Leon. Ini dia pada tanggal 7 Maret tahun lalu di halaman Facebook Cafe dengan keterangan yang berbunyi, menu spesial hari Jumat, singgah dan ucapkan selamat ulang tahun kepada si besar ini. Ini dia, pada tahun 2022, tertawa saat mencoba beberapa sup di menu dengan tagar Silver Fox. Di rumah, tampaknya Carrie dan Leon membesarkan 3 anak. Ini dia bersama keluarga dalam sebuah foto dari wisuda salah satu anak mereka, momen yang membanggakan. Dan ketika Anda melihat foto ini, maksud saya keluarga ini, mereka terlihat hebat. Tapi di balik layar dan jauh dari senyuman di media sosial serta mencicipi menu, ternyata banyak hal menakutkan yang terjadi pada keluarga ini dalam beberapa bulan terakhir. Kami memiliki catatan pengadilan yang menunjukkan bahwa Leon diduga berjuang melawan kokain jenis crack. Dan laporan polisi yang kami miliki banyak disensor. Tapi seorang saksi tampaknya mengatakan kepada polisi bahwa telah terjadi kekacauan antara Leon dan Carrie selama bertahun-tahun. Dan kekacauan itu diduga disebabkan oleh penggunaan narkoba dan perselingkuhan. Saksi ini juga mengatakan, kutip, dia selalu punya firasat bahwa akan membunuh. Situasi antara Leon dan Carrie tampaknya menjadi sangat buruk, sehingga pada bulan April tahun ini, Carrie pergi ke polisi. Carrie mendapatkan perintah perlindungan terhadap Leon pada bulan April. Dia diperintahkan untuk tidak menghubungi Carrie dan harus menjauh dari rumahnya. Catatan pengadilan menyebutkan bahwa pada tanggal 15 April, Leon ditangkap karena melakukan tindakan tidak tertib, mengganggu surat perlindungan, dan melakukan perusakan tingkat 2. Dia diberi jaminan $1.000 dan dia membayar 7%. Jadi itu berarti dia harus membayar $70 untuk keluar dari penjara. Kasus itu masih tercatat sebagai tertunda di catatan pengadilan Connecticut secara online. Sekarang, dalam laporan penangkapan yang kami miliki, saksi menuduh bahwa Leon secara fisik menyerang seseorang yang namanya disamarkan saat dia diduga sedang mabuk kokain. Carrie memiliki surat perintah perlindungan dan terus menjalani hidupnya, terus menjalankan Railway Cafe. Kurang dari sebulan kemudian, Railway Cafe mengunggah foto Carrie ini. Dia masih memiliki senyum yang luar biasa itu. Meskipun dia baru saja mengalami sesuatu yang diduga sangat traumatis seperti diserang oleh suaminya. Tapi dalam foto ini dia tampak bahagia saat merayakan Hari Ibu bersama anak-anaknya. Terlihat jelas saat Anda melihat foto keluarga ini bahwa ada seseorang yang tidak ada di foto ini, padahal dia ada di foto-foto keluarga dari tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja kita sedang membicarakan Leon Stetson. Sekarang sayangnya kita telah melihat dalam banyak kasus surat perintah perlindungan mungkin menawarkan perlindungan hukum, tetapi terlalu sering itu hanya menjadi selembar kertas ketika paling dibutuhkan. Dia dibawa ke ambulans Northwest Medic 3. Temui pihak kepolisian. 2 pihak tumbang. Diduga keduanya mengalami henti jantung. Saya belum pernah menangani salah satunya. 2 pihak tumbang. Diduga merupakan henti jantung. Tanggapan itu.
Itulah panggilan yang dikirimkan kepada petugas darurat untuk segera menuju rumah Carey pada tanggal 8 Juni pukul 21.41 malam. Baiklah teman-teman, sebentar saja. Menjalankan bisnis saja sudah cukup sulit, tapi kenapa harus membuatnya lebih sulit dengan melakukan semuanya secara manual atau mengandalkan puluhan aplikasi yang tidak terhubung satu sama lain? Disitulah sponsor kita Odoo hadir. Odoo adalah platform manajemen bisnis all-in-one dengan rangkaian lengkap aplikasi terintegrasi yang menghubungkan semua operasimu secara mulus, mulai dari penjualan dan akuntansi hingga manufaktur bahkan pengiriman. Odoo dapat secara otomatis menghasilkan pesanan penjualan, faktur dan tagihan vendor yang profesional dan tampak elegan. Dan Odoo dapat secara otomatis menetapkan tim penjualan, mengirim pembaruan email di setiap tahap penjualan, dan bahkan menggunakan AI untuk menarik laporan yang membantu pengambilan keputusanmu. Untuk manufaktur, aplikasi mereka dapat menyinkronkan inventaris dengan pembaruan produksi dan pembelian secara real-time sehingga kamu tidak pernah kehabisan stok. Dan ketika tiba saatnya untuk akuntansi, itu juga sepenuhnya otomatis. Odoo dapat membuat faktur, melacak pengeluaran, dan bahkan meringkas data dengan AI untuk menghemat ratusan jam waktumu. Bagian terbaiknya, kamu bisa memilih aplikasi yang kamu butuhkan dan bahkan membuat alur kerja khusus. Jadi semuanya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan bisnismu. Bawa bisnismu ke level berikutnya dengan berkonsultasi bersama ahli Odoo hari ini secara gratis di odoo.com/OTC. Ini adalah rekaman video dari lokasi kejadian pada hari berikutnya. Menurut WTNH, masih menjadi tempat kejadian perkara, masih dipasangi garis polisi saat polisi sedang melakukan penyelidikan. Dan ketika mereka memasuki rumah, mereka menemukan darah di dalamnya. Kepala polisi setempat mengatakan seorang anggota keluarga mencoba menghubungi Carey dan ketika mereka tidak mendapat kabar darinya selama berjam-jam, mereka pergi ke rumahnya. Mereka masuk ke dalam rumah dan melihat darah mengarah dari kamar mandi ke kamar tidur. Pada saat itu, mereka keluar dari rumah dan menelpon polisi. 62, respons darurat, satu pasien masih dilaporkan bernapas pelan. Sekarang, menurut petugas polisi, mereka masuk ke dalam rumah dan menemukan darah di wastafel di kamar mandi lantai atas. Lalu, ketika mereka masuk ke kamar tidur, mereka menemukan hal yang mengerikan. Deskripsi pastinya disamarkan dalam laporan polisi yang kami miliki. Tapi polisi mengatakan Carey tidak bernapas. Dia telah ditusuk beberapa kali di leher dan bagian badannya. Leon juga berada di dalam rumah dan dia juga mengalami luka-luka. Polisi mengatakan dia sempat sadar dan tidak sadar dan mereka segera membawanya ke rumah sakit. Mereka membawanya dengan helikopter, menerbangkannya ke Hartford dalam kondisi kritis dengan luka tusuk. Keesokan harinya, polisi mengatakan mereka diberitahu bahwa Leon masih hidup dan bukan hanya itu, dia juga sudah sadar. Ini adalah foto tahanannya menurut Kepolisian Negara Bagian Connecticut dari ranjang rumah sakitnya. Polisi diberitahu bahwa sebelum mereka tiba di rumah sakit, Leon diduga sudah mulai menulis pengakuan. Pada titik ini, polisi belum memberikan rincian tentang apa yang menurut Leon telah terjadi, tetapi dia memang mengatakan kepada polisi bahwa dia mencoba mengakhiri hidupnya sendiri setelah diduga membunuh Carey. Dalam penyelidikan mereka, polisi mengatakan tidak ada tanda-tanda masuk paksa ke rumah Carey. Polisi juga mengatakan bahwa mereka menemukan mobil Leon tidak terlalu jauh dari rumah tersebut. Polisi memeriksa kamera pengawas dan mereka berhasil menyusun kronologi tentang apa yang diduga terjadi. Mereka mengatakan bahwa mobil Leon diduga tiba di lingkungan tersebut tepat sebelum pukul 2 siang pada hari itu. Jasad mereka baru ditemukan pada pukul 9.41 malam. Leon dilaporkan membuat beberapa unggahan yang mengkhawatirkan di media sosial dalam beberapa hari, bahkan menit-menit sebelum apa yang diduga terjadi di dalam rumah Carey. Polisi telah menyensor bagian ini dari laporan polisi yang kami miliki. Namun, tampaknya ada sebuah pesan penting yang ia kirimkan kepada seseorang di Facebook tepat sebelum ia tiba di rumah Carey pada pukul 1.52 siang hari itu. Dan kemudian sehari sebelumnya, seorang saksi mengatakan bahwa ia membuat sebuah postingan Facebook yang mengkhawatirkan, tetapi kami tidak tahu secara spesifik apa yang ia katakan dalam postingan itu. Sekarang, mengenai senjata pembunuhan, tampaknya Leon mengatakan kepada polisi bahwa ia tidak membawanya ke rumah Carey, tetapi ia mungkin menggunakan sesuatu yang biasa digunakan Carey untuk karya seni. Leon dan Carey memiliki 3 anak, sejauh yang bisa kami lihat di media sosial. Dan tampaknya inilah yang diposting salah satu dari mereka. Kamu tidak bisa membayangkan apa yang sedang dialami sebuah keluarga saat ini. Ketiga anak ini, apa yang mereka alami sekarang dengan ibu mereka yang sudah meninggal, dan ayah mereka yang sekarang menghadapi tuduhan yang sangat serius.
Tampaknya keluarga itu memiliki 3 anak. Ini adalah apa yang diposting salah satu dari mereka di media sosial setelah penangkapan Leon. Kutipan, pada tanggal 8 Juni, saudara-saudaraku, keluarga kami dan aku kehilangan segalanya yang pernah kami kenal dan cintai, direnggut dari kami oleh ayah kami sendiri dengan darah dingin. Kami kehilangan sahabat terbaik kami, cahaya kami, kehangatan kami, tempat aman kami, rumah kami, atasan kami, mentor kami, dan Martha Stewart pribadi kami sendiri. Dia adalah segalanya yang membuat hidupku seperti sekarang ini. Dia bekerja tanpa lelah untuk membuat setiap hari menjadi istimewa bagi setiap orang yang ditemuinya. Dia punya cara membuat orang merasa dicintai, diterima, dan diperhatikan, siapapun mereka. Dia terjalin dalam setiap bagian hidupku dan setiap kenangan yang kusimpan. Kehilangan dirinya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tapi suatu hari nanti, aku akan mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Tak akan pernah ada orang lain seperti ibuku. Aku tak akan pernah mencintai seseorang seperti aku mencintai ibuku. Aku akan merindukan ibuku dan senyum lebarnya yang menular selamanya. Instagram digunakan untuk menunjukkan kepada orang lain hanya apa yang ingin kamu perlihatkan kepada mereka. Tapi ini nyata, dan inilah kenyataan kita sekarang. Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu terlihat jelas dari luar. Terkadang orang-orang yang berada dalam bahaya paling besar adalah mereka yang paling berusaha meyakinkan semua orang bahwa semuanya baik-baik saja. Dan terkadang orang yang paling sakit yang kamu kenal adalah aktor yang sangat hebat, sampai kamu percaya mereka tidak mungkin mengambil sesuatu yang begitu penting dari anak-anak mereka sendiri. Leon Stetson sekarang didakwa dengan pembunuhan, perampokan rumah, dan melanggar perintah perlindungan. Sebuah penggalangan dana GoFundMe untuk anak-anak Carey telah mengumpulkan sekitar $100,000. Sedangkan untuk restorannya, tempat di mana Carey membuat begitu banyak orang merasa dicintai dan di mana dia menyambut orang-orang yang melewati Northwestern Connecticut dengan senyuman, yaitu Railway Cafe. Diposting di Facebook kutipan, "Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas cinta, dukungan, dan kebaikan luar biasa yang telah diterima keluarga kami selama beberapa hari terakhir. Itu sangat berarti bagi kami, lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kami juga ingin meluruskan beberapa informasi yang salah yang telah kami lihat. Railway Cafe tidak akan tutup secara permanen. Cafe ini adalah hasrat ibu dan telah menjadi bagian besar dari kehidupan keluarga kami selama bertahun-tahun. Sambil kami mengambil waktu untuk menghadapi hari-hari ke depan, rencana kami adalah untuk membuka kembali dan terus melayani komunitas yang sangat dicintai ibu. Terima kasih telah mendukung kami, mendampingi kami, dan membantu kami menghormati kenangan beliau. Kami berharap bisa segera bertemu dengan Anda lagi." Sekarang, sebelum kita berbicara dengan tamu kita, dan kita akan membahas kasus ini serta kemungkinan ke depannya, saya ingin menegaskan bahwa jika Anda atau siapapun yang Anda kenal membutuhkan bantuan, Anda dapat menghubungi hotline kekerasan dalam rumah tangga. Nomornya adalah 1-800-799-SAFE, yaitu 7233. Anda juga dapat mengirim pesan teks dengan kata START ke 88.788. Layanan ini tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mari kita bahas kasus ini lebih lanjut bersama Sonny Slaughter, instruktur penegak hukum dan konsultan juri. Senang Anda bisa hadir di Law and Crime, Anda tahu, terutama dalam memahami jenis-jenis kasus seperti ini. Dan sayangnya, kita telah melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti ini, di mana tampaknya korban sudah melakukan segala hal dengan benar, sesuai yang seharusnya dilakukan. Dan saya tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan dalam kasus-kasus seperti ini, tapi dia sudah pergi, dia sudah mendapatkan surat perlindungan, namun hal ini masih saja terjadi. Saya tahu Anda juga sudah membaca laporan polisi. Apa yang paling menarik perhatian Anda tentang hal ini? Bahwa dia sudah melakukan semua yang seharusnya dia lakukan. Dan Anda tahu, kami sempat membicarakan di belakang layar bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu seringkali bukan krisis yang terus-menerus, tapi lebih bersifat situasional. Dan saya pikir disitulah orang-orang kadang-kadang berpikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi setiap detik, setiap saat, seolah-olah tidak ada masa-masa baik. Tapi sebenarnya ini adalah momen-momen situasional dan momen-momen oportunis, di mana kemarahan, amarah, dan kebencian menjadi pemicu untuk jenis pembunuhan keji seperti ini. Tapi dalam kasus ini, Carey Stetson yang menjadi korban dalam kasus ini, dia merasakannya. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia tahu, saya tidak tahu sudah berapa tahun hubungan mereka seperti ini.
Tapi dia tahu bahwa dia benar-benar perlu mendokumentasikan beberapa hal dan melakukan perubahan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia melakukan semua hal yang benar seperti yang selalu kami sarankan kepada orang-orang. Ada proses yang seperti yang Anda tahu, penegak hukum, penyedia layanan korban, dan bahkan pengadilan sarankan kepada para korban untuk diikuti demi keselamatan. Karena saat meninggalkan adalah waktu yang paling berbahaya. Dia melakukan semua itu. Dan yang paling menonjol bagi saya adalah bahwa dia masih dengan sengaja membunuhnya, seperti yang dia akui. Dia memang melakukannya, Anda tahu, dan Anda pikir dia hanya mengemudi ke rumahnya. Menurut polisi, Anda tahu. Dan saya memikirkan dia sebagai sosok seperti itu, Anda tahu. Dan sekarang Anda melihat orang-orang seolah-olah menghormati dia dan mengenang dirinya. Dan dia memiliki kafe ini dan Anda tahu, di kota kecil yang indah di Connecticut. Dan Anda tahu, dia benar-benar menjadi bagian penting di komunitas itu. Dan saya pikir sebagian dari itu juga seperti oke, jadi dia mendapatkan, Anda tahu, surat perintah perlindungan itu. Tapi di saat yang sama, seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga? Secara profesional, dia adalah figur publik di kota ini dalam arti tertentu. Jadi orang-orang tahu di mana dia akan berada. Suaminya tahu di mana dia akan berada dan di mana dia bekerja karena dia tampaknya sering berada di restoran ini untuk beberapa waktu. Dia tahu di mana dia tinggal. Ya, kamu tahu, dan tampaknya dia tinggal sendirian. Dan rasanya kamu melihat ini dan berpikir, apalagi yang bisa dilakukan seseorang seperti Carrie Stetson ketika berada dalam situasi seperti ini? Kamu tahu, aku selalu bilang, dan dulu aku pernah memimpin sebuah organisasi kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya juga menjadi koordinator negara bagian untuk Alabama Silent Witness Initiative. Dan yang kamu katakan adalah, kamu memberitahu orang-orang, kamu membuat rencana keselamatan. Dan aku pernah datang ke rumah sakit bersama orang-orang yang sedang di UGD, dan dokter serta perawat menelponku, bisakah kamu datang dan berbicara? Dan aku pernah melakukan percakapan seperti ini dengan cara yang berbeda dari organisasi, karena aku berbicara secara pribadi 1 lawan 1, dan aku tidak mengatakan kepada mereka, lihat, ambil barang-barangmu, bawa anak-anakmu jika kamu punya anak, dan segera pergi. Karena kebanyakan orang harus merencanakan dan sangat strategis ketika mereka memutuskan untuk pergi. Jadi, hal pertama yang akan aku lakukan adalah memberitahunya untuk melakukan semua hal yang mungkin sudah dia lakukan. Memastikan bahwa dia memberitahu orang-orang di sekitarnya yang memang sudah dia lakukan. Karena tampaknya itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa orang-orang tahu bahwa dia merasa takut dan bahwa dia mengajukan perintah perlindungan. Tapi dia sudah melakukan semua itu. Dan seperti yang kamu bilang, dia punya tempat usaha. Jadi ini bukan seorang wanita. Dan kita selalu, baik itu seorang wanita atau seseorang, dan aku harus memperjelas tentang seseorang yang menjadi korban. Ini bukanlah seseorang yang menjadi korban yang akan pergi ke tempat penampungan. Oke, kita selalu berpikir jika mereka pergi ke tempat penampungan dan mendapatkan layanan tersebut, mereka akan lebih aman. Tidak selalu begitu. Dia adalah seorang ibu, seorang anak perempuan, dan pemilik usaha. Jadi, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan semua urusan bisnisnya, pergi, dan tidak pernah kembali lagi. Dia melakukan semua hal yang perlu dia lakukan. Dia mendapatkan perintah pelindungan itu. Saya yakin dia sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya. Tapi ketika kamu berhadapan dengan seorang predator, dan inilah yang akan saya katakan, Leon Stetson adalah seorang predator yang benar-benar berniat untuk melecehkan, menguntip, dan pada akhirnya dengan sengaja membunuhnya. Menurut pendapat saya, kamu bisa mengambil semua tindakan pencegahan di dunia untuk seseorang yang punya tekad seperti itu. Jika kamu tidak melihat mereka datang seperti dalam ketakutan atau kemarahan, dan dia pergi ke rumahnya. Jadi, dan dia tahu di mana dia berada. Jadi kamu tidak langsung tahu. Dia mungkin saja membuka pintu tanpa tahu itu dia. Dia mungkin saja masuk. Dan aku bilang dia, tapi orang lain juga melakukan ini. Sulit untuk mencari tahu apalagi yang bisa kita lakukan agar orang-orang bisa melindungi diri mereka sendiri ketika mereka sudah melakukan segala hal yang mungkin bisa mereka lakukan.
Kafe Kereta Api ada di kota. Teman-teman, itu adalah nama usahanya, kafenya. Namanya Kafe Kereta Api. Ini adalah komunitas kecil yang menyenangkan, terkenal, dicintai, dan sudah mapan. Dan dia tetap saja tidak bisa merasa aman. Kami bahkan pernah mendengar orang, dan saya yakin kamu tahu ini, dan saya tidak tahu apakah kita pernah membicarakan hal ini, yang dibunuh di gedung pengadilan. Ya, memang ada. Dan kamu tahu, kasus di mana orang-orang terlibat pertengkaran di tempat parkir gedung pengadilan. Ada sebuah kasus awal tahun ini di Indianapolis yang sayangnya berakhir dengan pembunuhan seorang wanita. Dan saya rasa itu terjadi sehari sebelumnya atau sekitar itu, dia terlibat pertengkaran dengan orang yang diduga membunuhnya yang merupakan suaminya di tempat parkir gedung pengadilan. Dan memang ada begitu banyak momen seperti ini. Saya merasa kita sering melihatnya setelah kejadian. Iya. Dan rasanya bagaimana bisa seperti ini? Kenapa tidak ada tindakan lebih untuk melindungi orang-orang ini? Dan ada sebuah kalimat yang diposting oleh Putri Carrie Stetson di media sosial yang menurut saya benar-benar merangkum banyak kasus seperti ini. Yang sayangnya seperti yang kita bicarakan. Dia berkata, Instagram digunakan untuk menunjukkan kepada orang-orang hanya apa yang ingin kamu perlihatkan. Tapi ini apa adanya dan inilah realitas kami sekarang. Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu terlihat jelas dari luar. Terkadang orang-orang yang paling berbahaya adalah mereka yang paling berusaha meyakinkan semua orang bahwa semuanya baik-baik saja. Dan terkadang orang-orang yang paling sakit yang kamu kenal adalah aktor yang sangat hebat, sehingga kamu percaya mereka tidak mungkin mengambil sesuatu yang begitu penting dari anak-anak mereka sendiri. Dan rasanya ketika kamu melihat Leon Stetson di foto-foto di Facebook ini, dia tersenyum. Dia seperti sedang minum margarita. Dia mencoba sup-supnya. Dan kamu hanya duduk di sana sambil berkata, kamu tahu ada foto-foto kelulusan. Dan kamu seperti, dan media sosial, kita semua tahu, itu hanya permukaan saja. Tapi ada begitu banyak hal tentang kasus ini, di mana bahkan untuk tanda-tanda bahaya yang katanya dia miliki, di mana mereka menuduh bahwa dia kecanduan kokain, katanya ada perselingkuhan di masa lalu. Seperti, tetap saja rasanya tidak ada yang bisa memprediksi bahwa ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Tepat sekali. Dan aku tidak tahu apakah kita punya tanda-tanda apapun. Kamu tahu, waktu aku memposting tentang dia di sini dan di acara kamu, seseorang bilang mereka bisa saja memasang alat pelacak di pergelangan kakinya. Alat pelacak di pergelangan kaki itu akan menunjukkan kalau dia sedang berada di suatu lokasi. Tapi verifikasi lokasi dan mengirim penegak hukum ke lokasi tepat waktu tidak selalu sama dengan menghentikan pelaku dari melakukan tindakan yang sudah mereka niatkan. Dan kata-kata dari Putri-Putri Carrie sangatlah mendalam, karena disitulah letak kenyataan yang sesungguhnya. Dan seperti yang kamu katakan, kenyataannya, di media sosial, orang-orang melihat apa yang ingin mereka lihat. Dan orang ini, pembunuh ini, tersangka pembunuh, Leon Stetson, membunuh istrinya yang cukup dikenal. Jadi, dan dia melakukannya lalu mengakuinya dengan sadar bahwa dia tidak akan bisa lolos dari ini. Dan itu menunjukkan tingkat tekad yang dia miliki, kurangnya kepedulian yang dia tunjukkan, bukan hanya untuk Carrie, tapi bahkan untuk dirinya sendiri, untuk anaknya. Tidak ada satupun dari hal-hal itu yang penting. Dan apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa terus memberitahu individu, korban, dan penyintas untuk terus mengikuti prosesnya, melakukan semua hal yang perlu mereka lakukan agar tetap aman, dan berharap hal ini tidak terjadi. Tapi sayangnya ini akan terjadi lagi. Kita akan kembali ke sini lagi, karena tidak ada cara yang sempurna untuk menentukan kapan dan bagaimana seseorang seperti dia akan melakukan tindakan terakhirnya. Dan bahkan jika Anda memikirkan soal alat pemantau di pergelangan kaki, saya teringat dengan cerita yang sedang kami ikuti sekarang tentang seorang pria bernama Lee Gilly yang dituduh membunuh istrinya di Houston. Dia bebas dengan jaminan. Dia memakai alat pemantau di pergelangan kakinya. Dia memotong alat itu. Mereka bahkan tidak menyadari sampai hari Senin bahwa dia telah melakukannya dan sekarang dia berada di Italia karena dia melarikan diri menyeberangi Atlantik. Dan sepertinya alat pemantau di pergelangan kaki itu bahkan dalam banyak kasus baru diketahui setelah kejadian. Dan rasanya kita terus mengalami momen-momen seperti ini di mana surat perintah pelindungan itu hanya selembar kertas jika seseorang yang diduga pembunuh benar-benar berniat melakukan apa yang dituduhkan kepada Leon Stetson.
Ya, kembali pada bulan April, dia dituduh melakukan penyerangan fisik terhadap Carrie Stetson, dan dari situlah surat perintah perlindungan ini berasal. Dia masih menghadapi dakwaan dalam kasus itu. Jaminannya sebesar $1.000 dan dia membayar 7% dari jumlah itu. Jadi itu $70 dan dia bisa keluar. Dan ini salah satu hal di mana jika dibandingkan dengan pembunuhan, jelas dia tidak akan pernah bebas lagi jika semua ini benar. Tapi maksudnya, bagaimana menurutmu di negara bagian yang berbeda tempat kamu bekerja? Soal jaminan, aku tahu ini sering jadi bagian dari reformasi peradilan pidana. Dan di banyak kasus, ada cerita tentang jaminan dan bagaimana itu bisa sangat tidak adil bagi orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan. Menurutku dalam kasus ini, kamu melihat Leon Stetson, dan rasanya kenapa orang ini diizinkan bebas? Tepat sekali. Dengan $70 setelah dia baru saja diduga melakukan penyerangan fisik terhadap seorang wanita. Dan kita sering melihat kasus-kasus seperti ini di mana surat perintah perlindungan sama sekali tidak berguna. Dan $70 itu bahkan bukan 10% yang biasanya diwajibkan, karena biasanya 10% dari jumlah jaminan seseorang. Menurut saya, dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, saya rasa jaminan seperti ini atau bahkan masa jaminan sama sekali tidak tepat. Dalam banyak kasus seperti ini, di mana kita tahu perilakunya disengaja dan sangat buruk, orang-orang bisa membayar jaminan, keluar, dan hidup bebas sampai ada sidang pengadilan, sehingga mereka tidak merasakan konsekuensi nyata apapun. Monitor pergelangan kaki, kita sudah terlalu sering melihat betapa banyak monitor pergelangan kaki itu yang lepas. Atau, yang lebih parah lagi menurut saya, adalah apa yang kamu dan aku tahu sering terjadi. Monitor pergelangan kaki itu dipotong atau bahkan tidak ada yang tahu kalau orangnya sudah pergi. Karena tidak ada perusahaan yang benar-benar memantau monitor pergelangan kaki itu. Jadi mereka bebas saja melakukan apapun dan kembali lagi. Maksudku, aku sendiri tidak tahu apakah kita benar-benar punya solusi nyata. Dan khususnya dalam kasus ini, bagaimana mungkin dia bisa begitu? Dan aku yakin ini bukan pertama kalinya dia menyakitinya. Ini hanya pertama kalinya dia sudah tidak tahan lagi. Dan biasanya memang seperti itulah yang terjadi. Bukan insiden fisik pertama yang membuat seseorang pergi dan meminta surat perlindungan, tapi biasanya insiden terakhir di mana mereka sudah cukup dan berkata tidak lagi. Dan aku tidak akan melakukannya. Dan jika itu adalah pertama kalinya, mereka ingin itu menjadi yang terakhir kalinya. Dia baru saja meninggal dengan sia-sia. Benar, dia memang begitu. Dan kamu tahu, kalau melihat apa yang dituduhkan saat ini, hanya berdasarkan, kamu tahu, laporan polisi ini banyak disensor. Jadi ada banyak bagian kosong, benar-benar kosong yang harus kita isi saat membacanya. Tapi yang menonjol bagi saya dari apa yang dikatakan polisi adalah tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Jadi kamu bertanya-tanya, apakah mungkin pintunya terbuka atau dia masuk begitu saja? Kejadian ini terjadi sekitar jam 2 siang. Dia tiba di lingkungan Carrie Stetson. Dan setelah itu, tampaknya dari laporan polisi dia mengatakan bahwa dia menggunakan semacam alat yang biasa dia gunakan untuk membuat karya seni. Jadi sepertinya dia tidak membawa senjata yang diduga bersamanya. Mungkin. Tapi bagaimana hal itu berpengaruh? Anda tahu. Dan juga jika dia sudah mengakuinya, Iya. seberapa penting itu sekarang? Karena dia akan dipenjara seumur hidupnya. Iya. Saya percaya dia juga sudah berusia 70-an. Iya. Dan ya, dalam begitu banyak kasus seperti ini, kita terus melihat tanda-tanda bahaya yang sebelumnya sudah muncul. Dan bahkan jika dia kecanduan narkoba, seperti kamu tahu, Connecticut bukan negara bagian yang memiliki hukuman mati. Dan ini bukan seperti perdebatan tentang hukuman mati. Tapi kamu jadi bertanya-tanya, seperti apa langkah selanjutnya dalam proses hukum ini? Mengetahui apa hasil yang kemungkinan besar akan terjadi. Mengingat fakta bahwa dia telah mengaku atas apa yang diduga dia lakukan kepada Carrie Stetson. Aku rasa kita tidak cukup serius menanggapi hal-hal seperti ini. Atau beberapa pengadilan tidak cukup serius menanggapinya. Dan lihat, dulu aku pernah menjadi anggota Jaringan Hak Asasi Manusia Amerika Serikat. Aku sangat peduli dengan proses dan memastikan bahwa orang-orang yang belum dinyatakan bersalah juga mereka punya hak-hak konstitusional. Dan kita harus memahami itu. Tapi dalam beberapa kasus, aku tidak mengatakan bahwa kita mengabaikan hak-hak konstitusional mereka. Tapi kita harus punya langkah-langkah lain untuk memastikan bahwa orang-orang seperti ini tidak bisa melakukan kejahatan seperti yang dia lakukan.
Sekarang dia lebih tua darinya, menurutku, sekitar 10 atau 12 tahun. Ya, aku pernah dengar tentang itu. Ya, aku tidak yakin. Jadi, apa yang harus dia pertaruhkan? Dia sedang menggunakan narkoba, katanya. Dia sedang menggunakan narkoba. Dia sudah mengajukan surat perlindungan. Saya yakin dia memberitahu orang-orang di restoran di sekitar sana bahwa dia tidak boleh datang ke sana. Jadi, dia pergi ke rumahnya. Sekarang, yang tidak kita ketahui, karena laporan polisi sangat banyak disensor, apakah dia mengetuk pintu, apakah dia membiarkannya masuk tanpa tahu, atau seperti yang kamu katakan, apakah dia membiarkan pintunya terbuka? Saya hanya tidak berpikir dia akan membiarkan pintunya terbuka, tapi mungkin saja dia mengetuk pintu. Dia tidak menyadari siapa itu, berpikir bahwa kamu tahu, dia tentu tidak akan datang ke rumah. Dan ini terjadi di siang bolong, dan dia membunuhnya. Kita masih harus mengikuti prosesnya. Kita masih harus memastikan bahwa orang-orang sadar bahwa mereka perlu tetap aman, tapi harus mengambil tindakan pencegahan lebih lagi dalam kasus seperti ini. Ya, ini hanya kamu tahu dan kamu tahu. Seperti yang kamu bilang, sayangnya kita mungkin akan membicarakan kasus seperti ini lagi. Dan memang begitu, dan saya melihatnya di kolom komentar. Dan seringkali ketika saya melihat cerita-cerita seperti ini, saya sendiri merasa seolah-olah terkadang upaya pengadilan lebih untuk melindungi, kamu tahu, orang yang dituduh daripada orang yang menjadi korban. Dan saya tahu mungkin ada orang di luar sana, kamu tahu, pengacara pembela yang bisa kita undang yang akan membantah hal itu. Tapi menurut saya, kamu tahu, ini adalah salah satu kasus di mana kamu benar-benar bertanya-tanya tentang hal itu. Benar-benar kasus yang mengerikan dari Connecticut. Sani Slatro, instruktur penegak hukum, konsultan juri. Selalu senang memiliki Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Dan sekarang kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.